Om Swastiastu, saya Kade Yuliantari, calon guru penggerak dari Denpasar. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran pada modul 3.1. Pendidikan adalah sebuah cara yang dapat menghasilkan sebuah karya yang utuh, unik, dan sangat indah. Dibutuhkan sebuah keterampilan, proses, dan pengorbanan dalam memahami keunikan dalam permasalahan yang dihadapi untuk membentuk pribadi yang semakin baik. Sekolah memiliki peran memajukan sumber daya manusia yang ada. Di dalamnya terdapat proses belajar mengajar, dan guru juga memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran selalu memberi teladan, menumbuhkan kemauan, dan selalu mendorong untuk maju merupakan cara untuk menumbuhkan murid menjadi berbahagia, berintegrasi, dan berkarakter. Pemecahan masalah dari beragam latar belakang, situasi, dan kondisi yang harus menghadirkan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Filosofi Patrap-Triloka dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, Engarse Sung Tulodo, di mana di depan memberikan teladan. Dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mengutamakan sebuah keteladanan yang memiliki nilai kebajikan dan lebih bisa menganalisa setiap permasalahan terlebih dahulu, karena seorang guru harus menjadi contoh yang baik atau teladan yang baik bagi siswa dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Yang kedua, Ing Madiu Mangun Karsu, di tengah memberi semangat. Dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, maka haruslah membangun dan memberi semangat bagi peserta didik, sehingga keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang guru harus memberikan dorongan, semangat terbaik, dukungan fisik, dan dukungan dari keputusan yang diambil berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambil keputusan. Pengaruh nilai-nilai terhadap prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Idealisme seorang guru harus memiliki nilai-nilai di dalam diri karena sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang akan diambil. Ketika seorang guru memiliki nilai-nilai karakter di dalam diri, maka seorang guru akan mampu mengambil keputusan yang penuh dengan rasa tanggung jawab, di mana keputusan yang diambil oleh seorang guru akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan akan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Pada saat sesi coaching, pendampingan yang diberikan pendamping dan fasilitator tentu sangat membantu saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Saat sesi coaching, seorang guru yang berperan sebagai coachee tentu dapat mengeksplorasi dirinya untuk mencari solusi dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Tentunya hal ini akan berdampak positif pada cara kita dalam mengambil keputusan agar keputusan yang kita ambil kemudian hari bisa berpihak kepada siswa dengan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada moral dan etika sebelum mengetahui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pembahasan kasus lebih ditekankan pada nilai-nilai yang dianut oleh siswa dengan mempertimbangkan kondisi, situasi lingkungan, dan pembahasan pada intuisi yang dianut. Pengambilan keputusan tepat antara lain paradigma etika yang terdiri dari individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang.
Berikutnya adalah prinsip resolusi yang terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan 9 langkah pengambilan keputusan antara lain mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat keputusan dan refleksikan. Kesulitan-kesulitan di lingkungan dalam mengambil dan menjalankan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika antara lain nilai dan budaya masyarakat di lingkungan, paradigma berpikir, dan skala prioritas. Karena di dalam dilema etika, semua adalah benar. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak besar pada terciptanya lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan nyaman untuk siswa dapat berkembang secara maksimal. Hal ini akan berimbas pada merdeka belajar, ketika siswa dapat memilih dan memilah hal yang baik dalam meningkatkan bakat dan potensi yang ada di dalam diri. Keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan berpengaruh pada kehidupan dan masa depan muridnya. Apalagi saat ini perekonomian akan dibuka secara bebas, di mana juga sudah diciptakan robot yang dapat menggantikan lebih dari 900 juta jenis pekerjaan di tahun 2030. Jadi perekonomian dunia menyarankan kita untuk melakukan revolusi keterampilan untuk dapat membuka peluang-peluang baru. Dan bagaimanakah kita sekarang sebagai seorang guru yang harus siap membantu siswa kita untuk mempersiapkan diri mereka menyongsong masa depan mereka yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul ini terkait materi pada modul-modul sebelumnya, guru sebagai pengambil keputusan memiliki peran yang sentral dalam mendidik siswa, terutama dari budi pekerti dalam menumbuhkan karakternya. Ditambah dengan penerapan pengintegrasian pembelajaran diferensiasi, membuat guru bisa mengoptimalkan perkembangan kemampuan siswa melalui proses coaching yang tepat. Seperti dalam buku karangan William Butler yang mengatakan, pendidikan tidak seperti menuang air pada ember, tetapi bagaimana memantik sebuah nyala. Di sini diharapkan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak ke depannya mampu menyalakan pelita-pelita dalam diri siswa agar mereka bisa menjadi pelita yang menerangi setiap sudut dalam kegelapan. Demikianlah koneksi antara materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.